Bab 411, jika kamu ingin menikah denganku, tunggu sebentar lagi. Yunran juga mengusap kepala pak kecil itu dan berkata, ayah dan ibu akan menikah, tapi kami terlalu sibuk dan menunda masalah ini. Kapan itu? Apakah segera? Dia menatap mata besar pak kecil itu yang dipenuhi harapan. Yunran merasa dia harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Karena dia sudah memutuskan Mo Beiyuan, tidak ada salahnya menikah dengannya. Namun, dia tetaplah putri kedua dari keluarga Yun. Sejujurnya, dia tidak ingin menikahi Mo Beiyuan sebagai putri kedua dari keluarga Yun. Dia juga tidak ingin berurusan dengan keluarga Yun. Dia ingin menunggu ketidakadilan keluarga Bai diselidiki. Setelah Bai Wan dan Bai Ze mendapatkan kembali identitas mereka sebelumnya, dia akan menikahi Mo Beiyuan sebagai putri Bai Wan. Sebentar lagi, tapi Sweetie Cake harus ingat bahwa meskipun ayah dan ibu belum menikah sekarang, mereka tetap menyayangimu dan kakak. Di sini, selain ayah dan ibu, ada juga nenek, kakek, paman, semua orang suka kue manis. Sweetie Cake jelas adalah seorang anak kecil yang dikelilingi oleh cinta. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia adalah anak kecil yang tidak disukai? Mata Mo Beiyuan sedikit menggelap, dan hatinya sakit. Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk membujuk pak kecil itu. Itu juga berarti dia sama sekali tidak berniat menikah dengannya. Mungkin di matanya, dia mungkin tidak layak jika dia mempercayakan hidupnya padanya. Pikiran ini menyiksa Mo Beiyuan hingga malam tiba. Dia berguling-guling, tidak bisa tidur. Yunran terbangun dalam keadaan linglung dan menyadari bahwa dia sedang menatapnya dengan mata gelap. Mo Beiyuan, kenapa kamu tidak tidur di tengah malam? Seandainya itu adalah gadis kecil yang lembut lainnya, dia pasti takut padanya. Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengangkat lengannya dan melambaikan telapak tangannya di depan matanya. Mo Beiyuan meraih lengannya yang berayun, dan ekspresi matanya menjadi gelap. Ran, maukah kamu meninggalkanku? Tidak. Yunran tidak mengerti kenapa dia tidak tidur di tengah malam. Kenapa dia menanyakan pertanyaan bodoh? Lalu kenapa kamu tidak menikah denganku? Yunran meliriknya dengan mata berair dan terkekeh. Mo Beiyuan, apakah kamu tidak tidur di tengah malam karena kamu sedang memikirkannya? Mo Beiyuan merasa bahwa dia tidak tahu betapa dia peduli padanya. Segala sesuatu tentang dirinya dapat dengan mudah mempengaruhi emosinya. Yunran tidak menyangka orang sekuat itu begitu berhati-hati di depannya. Yunran tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan mengaitkannya di lehernya, menariknya lebih dekat. Bibir merah mudanya berpindah ke telinganya dan dia meniupnya dengan lembut. Mo Beiyuan, dengarkan baik-baik. Jika aku, Yunran, akan menikahi seseorang dalam hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Mo Beiyuan, jika kamu ingin menikah denganku, tunggu sebentar lagi. Saya ingin menyelidiki apa yang terjadi pada keluarga Bai 20 tahun lalu dan memulihkan identitas saya sebelum menikahi Anda. Aku tidak ingin menikahimu sebagai putri kedua dari keluarga Yun. Mo Beiyuan melingkarkan tangannya di pinggang ramping dan lembutnya, jantungnya seakan-akan melompat keluar dari dadanya. Oleh karena itu, bukan karena dia tidak ingin menikah dengannya, tapi ada alasan lain. Yunran bukanlah tipe orang yang pemalu. Karena dia telah memilihnya, dia memberitahunya semuanya. Keduanya mau tidak mau berbicara tentang keluarga Bai. Bukan karena Mo Beiyuan tidak membantunya, tapi Bai Wan selalu merasa bahwa urusan keluarga Bai adalah urusan mereka sendiri. Bukan saja dia tidak menginginkan bantuannya, tetapi dia juga tidak membutuhkan bantuan Suan Yuan Yu. Bab 412, Pelindung Benua Timur. Meskipun Bai Wan tidak ingin mereka ikut campur dalam urusan keluarga Bai, karena Yunran, Mo Beiyuan masih meminta seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi pada keluarga Bai saat itu. Sekarang dia ingin menikahi Yunran secepat mungkin, dia ingin menyelesaikan masalah keluarga Bai secepat mungkin. Ran, aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki keluarga Bai sesegera mungkin. Yunran mengangguk. Di masa lalu, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Bai Wan. Dia tidak ingin dia ikut campur dalam urusan keluarga Bai sebagai Raja Yuan dari benua timur. Dia merasa itu adalah urusannya sendiri. Namun kini, mereka tidak dapat dipisahkan. Dia tidak ingin melihatnya sebagai orang luar. Aku akan berbicara dengan ibuku. Dengan koneksi dan kekuasaan Mo Beiyuan di benua timur selama bertahun-tahun, seharusnya lebih mudah baginya untuk menyelidiki keluarga Bai daripada Suan Yuan Yu.
Saat ini, yang mereka tahu adalah keluarga Bai memang telah dijebak. Saat itu, ayah dan anak Bai pergi ke medan perang untuk membunuh musuh pada saat yang sama, tetapi mereka tiba-tiba dikalahkan setelah kemenangan berturut-turut. Segera setelah itu, mereka didakwa melakukan makar. Belakangan, mereka berempat tewas secara tragis di medan perang. Kaisar menahan rasa sakit di hatinya dan menangani keluarga Bai. Dia melenyapkan 9 generasi keluarga Bai dan mengasingkan anggota keluarga Bai lainnya. Masalahnya berkembang terlalu cepat, dan ayah serta anak-anak Bai meninggal secara tragis. Oleh karena itu, kasus ini bahkan belum disidangkan. Itu diputuskan sebagai kejahatan. Saat itu, Bai Wan hanyalah seorang gadis kecil. Dia percaya bahwa ayah dan saudara laki-lakinya tidak akan melakukan pengkhianatan apapun, jadi dia kembali untuk memohon bantuan pada kekasih masa kecilnya, Yun Ziyuan. Tanpa diduga, dia dipenjara oleh Yun Ziyuan. Setelah Xuan Yuan Yu mengetahui identitas Bai Wan, dia menggunakan identitasnya sebagai Kaisar Wuan untuk menyelidiki keluarga Bai. Dia telah mengetahui bahwa ada pengkhianat di samping ayah dan anak Bai saat itu. Pengkhianat itu telah meracuni ayah dan anak Bai. Dia berpendapat bahwa pengkhianatan ini juga ada hubungannya dengan pengkhianat itu. Namun, setelah kecelakaan keluarga Bai, pengkhianat tersebut juga menghilang. Sekarang, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Lalu, ada pejabat yang menangani kasus ini saat itu. Mo Beiyuan telah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Sebagian besar pejabat ini tewas atau hilang. Itu membuat Yunran memikirkan kemungkinan siapapun yang mengetahui masalah ini telah dibungkam. Selama bertahun-tahun, terlihat jelas bahwa seseorang khawatir seseorang akan menyelidiki pengkhianatan keluarga Bai, jadi mereka menyerang siapapun yang terkait dengan kasus keluarga Bai. Namun, orang itu tidak tahu bahwa semakin banyak dia melakukannya, semakin mudah meninggalkan jejak. Orang-orang dari 12 divisi mengikuti petunjuk ini dan menemukan bahwa orang di balik ini sebenarnya adalah Kaisar Malang di istana. Ketika Yunran mendengar berita itu, dia memberitahu Bai Wan dan Bai Ze. Bai Wan juga tidak mengerti. Mengapa Kaisar melakukan ini? Keluarga Bai adalah penjaga benua timur. Justru karena ayah dan saudara laki-laki saya ada di sana, negara-negara lain tidak berani menyerbu perbatasan benua timur. Yunran dan Kaisar Malang itu telah berinteraksi beberapa kali. Jika itu orang lain, Yunran mungkin tidak mengerti, tetapi jika ini dilakukan oleh Kaisar yang Malang, sebenarnya akan sangat mudah untuk dianalisis. Karena cemburu, atau lebih tepatnya takut. Kecurigaan Kaisar sangat kuat. Saat itu, ketika keluarga Bai masih mulia, kakek saya memiliki keberadaan seperti dewa di benua timur. Paman saya masih muda dan menjanjikan, dan semuanya luar biasa. Kaisar baru saja naik tahta beberapa tahun yang lalu dan dia belum mendapatkan kekuasaannya. Dia mungkin khawatir keluarga Bai akan mengancam tahtanya, jadi dia merencanakan kejahatan pengkhianatan untuk melenyapkan keluarga Bai sepenuhnya. Saat dia mengatakan itu, semua orang mengerti. Sejak zaman kuno, selalu seperti ini. Para petinggi tidak membiarkan adanya orang-orang yang berprestasi tinggi. Namun, Kaisar tidak begitu saja mengambil alih kekuasaan militer keluarga Bai. Dia memusnahkan seluruh keluarga Bai dan memotong garis keturunan keluarga Bai. Demi menghadapi keluarga Bai, dia bahkan mengabaikan warga benua timur. Dia akan membiarkan keluarga Bai dikalahkan dan membiarkan pasukan Wuan merobohkan kota-kota di benua timur, menyebabkan rakyat jelata menjadi tunawisma. Bab 413, selalu harus menderita duka karena Kaisar Malang itu. Semua orang tahu bahwa jika penghasut masalah ini benar-benar Kaisar yang Malang itu, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun membatalkan kasus keluarga Bai. Oleh karena itu, meskipun mereka menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan menemukan bukti yang dapat membuktikan bahwa keluarga Bai dijebak, itu tidak ada gunanya. Karena musuh keluarga Bai tidak lain adalah orang yang duduk di singgasana naga. Bai Wan berpikir keras. Dia tidak menyangka musuh yang selama ini dia cari adalah orang itu. Dia adalah kakak laki-laki yang memeluknya dan tersenyum lembut padanya ketika dia masih muda, pria yang berteman dengan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki pernah berkata bahwa Kaisar adalah saudara laki-laki terbaik yang dimilikinya. Namun, dia tidak tahu bahwa saudara laki-lakinya yang baik inilah yang telah menyerang keluarga Bai dan melukai dia dan keluarganya. Yunran sudah lama tidak menyukai Kaisar Malang itu. Sekarang, terjadi pertumpahan darah lagi. Di ruang kerja istana Pangeran Yuan,
Mo Beiyuan meletakkan dokumen di tangannya dan menatap orang di depannya. Dia tidak menyangka Xuan Yuanyu, yang selama ini tidak menyukainya, akan mencarinya. Sebelum dia dapat berbicara, Xuan Yuanyu menemukan kursi dan duduk. Mari kita bicara. Reaksi pertama Mo Beiyuan adalah Xuan Yuanyu datang mencarinya untuk mengambil Yun Ran dan kedua anaknya darinya. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Ran dan dua orang paket kecil itu harus tetap berada di sisiku. Xuan Yuanyu mencibir dengan dingin. Jika mereka tetap berada di sisimu, bisakah kamu melindungi mereka? Kaisar Malang itu selalu menginginkan nyawamu. Saya tidak peduli tentang ikatan kekeluargaan Anda dengan Kaisar Malang itu, tetapi putri dan cucu saya yang berharga tidak bisa tinggal di benua timur dan menuruti keinginan Kaisar Malang itu. Jika Yun Ran dan dua pak kecil itu tetap tinggal di sini, Kaisar Malang itu akan mengganggu mereka dari waktu ke waktu. Namun, jika mereka mengikutinya kembali ke Wuhan, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Ikatan keluarga. Siapa yang memberitahumu bahwa ada yang namanya kekerabatan antara dia dan aku? Mo Beiyuan mengangkat bibir tipisnya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Satu-satunya keluargaku adalah Ran dan kedua anaknya. Di masa lalu, dia tidak punya apa yang disebut keluarga. Sekarang, hanya Yun Ran dan kedua anaknya yang dia miliki. Malam Xuan Yuanyu berkedip beberapa kali. Lalu kenapa kamu terus menderita kesedihan karena kaisar anjing itu? Bukan karena dia belum pernah menyelidiki Mo Beiyuan sebelumnya. Dia adalah raja hantu dari benua timur. 12 divisi di bawahnya sangat kuat dan mungkin telah menyusup ke pasukan benua timur sejak lama. Ditambah dengan kemampuan pribadinya, tidak sulit baginya untuk mendapatkan posisi tersebut. Dia awalnya mengira Mo Beiyuan tidak mengambil tindakan karena dia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kaisar anjing itu. Mo Beiyuan menatapnya dan berkata dengan tenang, tidak semua orang menyukai posisi itu. Xuan Yuanyu mengangkat bahu dan menjawab, itu benar. Jika saya tidak ingin memenuhi keinginan Wan, saya tidak ingin menjadi seorang kaisar, saya harus menghadapi banyak hal setiap hari. Ini sangat menjengkelkan. Orang lain akan memperjuangkan posisi itu, tetapi Xuan Yuanyu tidak pernah merasa ada gunanya. Dia merasa tidak senang melangkahi mayat orang lain untuk mencapai posisinya. Untungnya, dewa telah menciptakannya dan mengizinkan Wan kembali ke sisinya. Xuan Yuanyu merasa bahwa semua yang telah dia lakukan saat itu tidak sia-sia. Namun, ngomong-ngomong, jika Mo Beiyuan tidak naik ke posisi itu, dia akan selalu dibatasi oleh kaisar yang malang itu. Yun Ran dan dua orang paket kecil itu juga akan diperlakukan sebagai duri di pihak kaisar yang malang. Jadi, kamu hanya akan menanggungnya. Apakah kamu akan disiksa oleh kaisar malang itu sampai mati? Mo Beiyuan memang pernah berpikir demikian di masa lalu. Dia hanya akan hidup seperti ini. Bagaimanapun, kaisar tidak dapat membunuhnya. Namun kini, pemikirannya telah berubah. Itu sebelumnya. Sekarang, aku punya rencana lain. Bab 414, setidaknya Anda memiliki hati nurani. Apa rencanamu? Bukan karena Xuan Yuanyu tidak percaya pada kemampuan Mo Beiyuan, tapi dia khawatir rencananya akan mempengaruhi Yun Ran dan kedua anaknya. Ran telah setuju untuk menikah denganku. Selama masalah keluarga Bai terselesaikan dan dia mendapatkan kembali identitasnya, dia akan menikah denganku. Ketika Xuan Yuanyu mendengar ini, dia melompat. Kapan dia setuju untuk menikah denganmu? Bermimpilah. Aku bahkan belum setuju. Mo Beiyuan telah lama mengetahui kepribadiannya dan mengetahui bahwa dia keras kepala namun berhati lembut. Dia berkata perlahan, Sweetie Cake diejek karena menjadi anak haram di sekolah dan dipandang rendah. Oleh karena itu, Ran dan saya memutuskan untuk menikah. Jika Anda tidak setuju, apakah Anda ingin Sweetie Cake diejek seumur hidupnya? Siapa yang berani mengejek Sweetie Cake kita? Saya akan membawa orang ke sini sekarang dan menyeretnya keluar untuk menghajarnya. Ketika Xuan Yuanyu mendengar bahwa Sweetie Cake telah diintimidasi di sekolah, kemarahannya melonjak. Dia merenungkan arti kata-kata Mo Beiyuan. Tunggu, maksudmu kamu ingin menikahi Xiao Ran karena Sweetie Cake. Anda tidak menikahinya karena Anda menyukainya. Mo Beiyuan, apakah kamu punya hati nurani? Xiao Ran memasuki hutan iblis jatuh sendirian untukmu dan menemukanmu, tapi pada akhirnya, kamu menikahinya demi anak itu. Wajah Mo Beiyuan menjadi gelap. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa dia menyukai Yun Ran.
Ini bukan hanya untuk anak itu. Selain Ranran, tidak akan ada wanita lain dalam hidupku. Ketika dua pria dewasa membicarakan topik seperti itu, pasti membuat orang merasa sedikit aneh. Namun, orang di seberangnya adalah calon ayah mertuanya. Tidak peduli betapa sedihnya Mo Beiyuan, dia harus menanggungnya. Suan Yuan Yu berkata, setidaknya kamu masih memiliki hati nurani. Namun, menikah atau tidaknya tergantung pada kinerja Anda. Sekarang, dalam situasimu, Yunran dan kedua anak kecil itu harus menderita di bawah Kaisar Malang itu jika mereka mengikutimu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya secepat mungkin, meskipun Ranran setuju, aku tidak akan setuju sebagai ayahnya. Mo Beiyuan sedikit ragu sekarang. Dia tidak ragu-ragu apakah akan menyerang Kaisar, tetapi siapa yang harus duduk di posisi itu setelah Kaisar digulingkan. Bagaimanapun, pergantian tahta bukanlah perkara kecil. Ia tetap perlu merencanakan hal ini untuk meminimalkan korban jiwa. Ia tidak tertarik dengan posisi itu, namun ia tidak bisa begitu saja mendukung seseorang untuk duduk di posisi itu. Dia harus bertanggung jawab terhadap warga benua timur. Saat ini, dia ingin memilih salah satu pangeran kaisar, tetapi dia belum memutuskan yang mana yang akan dipilih. Sementara Mo Beiyuan sedang memikirkan tentang bagaimana menghadapi kaisar, kaisar tentu saja tidak menganggur. Setelah menunggu hampir sebulan, Buddha Lidi akhirnya melatih si pembunuh yang berpura-pura menjadi Yunran. Kaisar memandangi kecantikan itu dan harus mengakui bahwa wanita di depannya hanyalah replika Yunran. Cantik, dia sangat cantik. Sebelum dia bisa menikmati keindahan seperti itu, dia akan dikirim ke Mo Beiyuan. Kaisar sedikit marah. Namun, ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa ketika Mo Beiyuan meninggal, dia akan mendapatkan semua keindahan yang dia inginkan. Tuan, apakah semuanya sudah siap? Kapan kita akan mengambil tindakan? Kaisar menggosok tangannya sebagai antisipasi. Selama dia menyingkirkan Mo Beiyuan, dia akan bisa duduk kokoh di singgasana naga. Tidak perlu takut lagi. Tangan Buddha Lidi yang memegang gelang manik itu berhenti. Dalam beberapa hari, siapkan perjamuan di istana dan panggil wanita itu ke istana. Jika saatnya tiba, kami akan mengaturnya agar wanita itu tidak tiba-tiba muncul di istana dan membuatnya curiga. Kaisar dengan cepat bertepuk tangan dan bersorak, rencana guru benar-benar kedap air. Luar biasa. Bab 415, hidup hingga 100 tahun. Di istana Yuan, Yunran menerima perintah untuk memasuki istana untuk menghadiri perjamuan lagi dan sedikit mengernyit. Yang terpenting adalah dia benar-benar merasa muak dengan Kaisar Malang itu. Bagaimana dia bisa memiliki makan ketika dia melihatnya? Namun, Mo Beiyuan adalah seorang pangeran dan tidak punya alasan untuk menolak. Terlebih lagi, alasan perjamuan istana Kaisar sebenarnya adalah paket kecilnya. Dia mengatakan itu untuk merayakan kembalinya sweetie cake mereka dengan selamat setelah diculik. Dia secara khusus mengadakan perjamuan istana. Alasan ini membuat mereka sulit mencari alasan untuk menolak. Kalau begitu ayo pergi. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan kali ini. Yunran merasa Kaisar Malang ini benar-benar tidak melakukan apa-apa sepanjang hari dan suka menimbulkan masalah. Yang terpenting, metode-metode tersebut tidak kompeten dan tidak punya otak. Pergi ke istana untuk bermain. Bisakah Sweetie Cake mengajak Bang Bang? Bang Bang juga ingin pergi ke istana untuk bermain. Pak kecil itu suka membawa monyet kecil bernama Bang Bang itu kemanapun dia pergi. Monyet itu bukanlah monyet biasa. Ia cukup patuh dan masuk akal. Ketika tidak ada hubungannya, dia bisa ngobrol dengan Pak kecil itu, jadi Yunran setuju, kalau begitu bawa saja. Pak kecil itu berganti pakaian yang indah dan menggantungkan kunci emas Rui. Dia bahkan menggantungkan satu untuk Bang Bang. Ada kunci emas besar yang tergantung di leher monyet kecil berambut merah itu. Kelihatannya sangat meriah. Di dalam gerbong, Pak kecil itu dengan serius menjelaskan pentingnya kunci itu kepada teman baiknya, Bang Bang. Ibuku bilang ini disebut kunci panjang umur. Jika kamu memakainya, kamu bisa hidup sampai usia 100 tahun. Monyet surgawi spiritual berkata, berusia 100 tahun. Saya sudah hidup lebih dari 10.000 tahun. Berapa 10.000 tahun? Pak kecil itu menghitung dengan tangan kecilnya. Segera, dia menyadari bahwa 10.000 tahun adalah 100 dari 100 tahun. Matanya melebar saat dia mengangkat keempat jari kelingkingnya dan memberi isyarat, wow. Bang Bang jauh lebih besar dari Sweetie Cake.
Sweetie Cake hampir berumur 4 tahun. Yunran melakukan beberapa perhitungan. Ulang tahun kedua anak itu akan segera tiba. Jika saatnya tiba, dia akan merayakan ulang tahun mereka dengan baik. Ini bukan pertama kalinya mereka memasuki istana. Pak kecil itu kehilangan rasa ingin tahunya tentang istana dan dengan patuh berbaring di bahu ayahnya. Ketika perjamuan istana dimulai, topik pembicaraan secara alami berkisar pada putri muda dari istana Yuan. Apa maksudmu orang baik akan diberkati surga? Putri muda terlahir dengan takdir yang mulia. Di tengah perjamuan istana, Yunran tidak mengetahui mengapa Kaisar Malang itu memanggil mereka ke istana hari ini. Namun, dengan kepribadian Kaisar yang malang, mustahil baginya untuk dengan tulus mengatur perjamuan istana ini untuk paket kecil itu. Benar saja, saat Yunran merasa bingung, pelayan istana di samping Kaisar Malang itu datang. Yang mulia mengundang Raja Yuan ke aula untuk mendiskusikan sesuatu. Yunran menarik ujung kemeja Mobe Yuan. Bibir merah mudanya bergerak saat dia berkata dalam hati, hati-hati. Pak kecil itu juga berguling dari pelukan ayahnya ke pelukan ibunya. Dia dengan patuh melambaikan tangan kecilnya, "Ayah, kamu harus segera kembali. Sweetie Cake akan menunggu ayah di sini dengan patuh. Aku tidak akan meninggalkan ayah sendirian dan pulang." Mobe Yuan mengangkat tangannya dan mengusap rambut kedua anak itu sebelum mengikuti pelayan istana keluar dari aula. Para abdi dalam memang membawanya ke sebuah istana yang sering digunakan Kaisar untuk mengadakan pertemuan. Namun, setelah Mobe Yuan masuk ke aula, dia tidak melihat Kaisar. Mobe Yuan melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Kaisar memintanya untuk datang sendiri. Tidak mungkin dia berbohong padanya sehingga dia bisa menunggu di aula saja. Jadi, trik apa yang menunggunya? Cahaya di sekitarnya redup, dan kemudian angin aneh bertiup ke aula, langsung mematikan semua lampu istana di aula. Bab 416, hancurkan saja. Mobe Yuan mengerutkan kening. Apakah Kaisar benar-benar kehabisan akal? Dia bahkan menggunakan metode yang tidak lazim. Meskipun semua lampu istana di aula telah padam, dengan budidaya Mobe Yuan, dia masih bisa melihat situasi dengan jelas dengan bantuan cahaya bulan yang bersinar dari luar aula. Sesosok kulit putih buru-buru berjalan dari luar aula. Ketika sosok itu mendekat sedikit demi sedikit, Mobe Yuan melihat penampilan orang tersebut dengan jelas. Dia langsung menurunkan seluruh kewaspadaannya dan bertanya dengan lembut, "Ran-Ran, mengapa kamu di sini? Di mana bun dan kue manis? Apa terjadi sesuatu?" Karena penculikan Sweetie Cake, Yunran sangat menghargai keselamatan kedua paket kecil itu. Sekarang karena itu adalah istana, secara logika, dia tidak akan meninggalkan dua orang bungkusan kecil itu untuk mencarinya sendirian. Setelah Mobe Yuan memikirkan hal ini, dia melangkah mendekat. Kedua anak itu diawasi oleh penjaga rahasia. Mereka baik-baik saja. Yunran mengangkat wajahnya sedikit dan tersenyum padanya. Mobe Yuan tidak menyadari ada yang salah dan melangkah ke arahnya. "Bukankah kita sudah sepakat bahwa kamu akan menungguku kembali bersama kedua anak itu? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Meskipun Mobe Yuan, sang raja hantu, biasanya memperlakukan orang lain dengan dingin, dia memiliki kelembutan yang langka di depan Yunran. Namun, Mobe Yuan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya yang penuh kasih sayang dan lembut tiba-tiba berubah. Alisnya merosot, dan rasa permusuhan berangsur-angsur menumpuk di matanya. "Siapa kamu?" Suara dinginnya sepertinya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Orang di seberangnya sedikit terkejut. Wajah seputih porselennya membeku sesaat sebelum dia berkata dengan genit, "Mobe Yuan, ada apa denganmu?" "Tentu saja, aku Yunran. Saya khawatir dengan keselamatan Anda, jadi saya mengikuti Anda ke sini untuk melihatnya." "Apa yang salah denganmu?" Mobe Yuan melihat wajah yang hampir identik dengan Yunran, dan permusuhan di matanya semakin meningkat. Apakah ini tipu muslihat Kaisar? Menemukan yang palsu untuk menyamar sebagai dia agar bisa dekat denganku. Melihat wanita di depannya dengan wajah yang sama dengan Yunran, Mobe Yuan sangat tidak senang. Dia mengangkat lengannya, mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya, dan mengayunkannya. "Apakah kamu layak meniru dia?" Wanita itu terlempar karena ki spiritual yang diayunkannya dan jatuh ke tanah kesakitan. Mobe Yuan awalnya mengira dia mengenakan masker kulit manusia dan memanggil penjaga rahasia untuk mencoba melepas kulit manusia di wajahnya. Tanpa diduga, mereka tidak bisa. "Tuan,
dia tidak memakai masker kulit manusia. Dia sepertinya menggunakan metode lain. Kalau begitu, hancurkan saja. Bagaimana Mo Beiyuan bisa membiarkan wanita ini hidup dengan wajah Yunran? Tidak, jangan sentuh wajahku. Ini wajah saya. Wanita itu sepertinya sudah gila. Dia berjuang mati-matian, bangkit, dan berlutut di depan Mo Beiyuan. Dia menangis dan memohon, Raja Yuan, apakah kamu tidak menyukai wajahku? Selama kamu mau, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku bahkan bisa memberitahumu rencana mereka. Aku mohon, jangan rusak wajahku. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa dia bisa memiliki penampilan seperti peri dalam hidupnya. Bayangannya di cermin terlalu indah. Dia sangat cantik. Akan baik-baik saja jika dia tidak pernah memilikinya, tapi karena dia sudah memiliki wajah ini, dia tidak ingin kehilangannya. Ketika Mo Beiyuan melihatnya membungkuk dan menggaruk di depannya dengan wajah itu, permusuhan di matanya semakin meningkat. Menyerang. Aku tidak ingin melihatnya dengan wajah seperti ini lagi. Bab 417, apa yang terjadi? Di perjamuan istana, monyet surgawi spiritual pergi berjalan-jalan dan kembali ke Yunran dan dua orang paket kecil. Ia mulai memberi isyarat dengan berisik. Ia memberitahu Yunran apa yang terjadi pada Mo Beiyuan. Seorang wanita yang mirip denganku. Berpura-pura menjadi aku untuk mendekati Mo Beiyuan. Bagaimana Yunran bisa duduk diam setelah mendengarnya selesai? Dia membawa dua bungkusan kecil itu dan bergegas menuju penjaga rahasia. Dia tahu itu. Kaisar malang ini jelas tidak memiliki niat baik. Dia tidak tahu di mana dia menemukan seorang wanita yang menyamar sebagai dirinya dan mengambil kesempatan untuk mendekati Mo Beiyuan. Yunran menduga bahwa tujuan Kaisar Malang itu mungkin adalah membiarkan wanita itu menemukan kesempatan untuk membunuh Mo Beiyuan. Apakah wanita itu benar-benar mirip denganku? Sejujurnya, Yunran masih sedikit khawatir karena Mo Beiyuan sama sekali tidak terlindungi darinya. Monyet spiritual berkata, wajah yang sama, pakaian yang sama, dan gerakan yang sama. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat mirip. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia hampir identik. Sebagai binatang suci yang dipelihara oleh energi spiritual antara langit dan bumi, monyet surgawi spiritual secara alami dapat mengetahui apakah sesuatu itu asli atau palsu dalam sekejap. Namun, hal itu mungkin tidak berlaku pada manusia tersebut. Seseorang bahkan memasang ilusion arai di aula itu. Mungkin orang itu sudah tertipu. Yunran berkata, susunan ilusi. Monyet surgawi spiritual berkata, arai ilusi adalah sejenis formasi yang dapat mencapai efek membuat orang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan mimpi. Yunran sangat marah. Dia membawa salah satu pengepak kecil dan memegang tangan yang lain sambil berjalan lebih cepat. Ibu, apa itu arai? Little Sweetie Cake menatapnya dengan mata hitam besar dan bertanya dengan ekspresi bingung. Yunran tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Hal ini membuatnya pusing. Nanti, bagaimana jika Yunran menghentikan langkahnya? Dia tidak ingin Parat melihat pemandangan yang tidak pantas seperti itu. Dia hanya bisa meminta Thunderbolt membawa penjaga rahasia untuk menjaga para dakrat kecil sementara dia pergi untuk melihatnya. Paket kecil itu diserahkan ke Thunderbolt begitu saja. Thunderbolt merasa yang dibawanya bukanlah anak kecil. Itu adalah harta karun seluruh Yuan Mansion. Ya, kami pasti akan melindungi kedua tuan kecil itu dengan baik. Sweetie Cake juga mendengarkan ibunya dan dengan patuh membiarkan Paman Thunderbolt menggendongnya. Kemudian, dia mengangkat tangan kecilnya dan menjawab dengan manis, baiklah. Sweetie Cake juga akan melindungi semua orang dengan baik. Yunran memandang Bun, yang mengangguk seperti orang dewasa. Ibu, silakan. Aku akan melindungi adikku. Setelah mengatur kedua anaknya, Yunran bergegas mencari Mo Beiyuan. Di luar aula megah dengan dinding merah dan ubin kuning. Mo Beiyuan berdiri di sana dengan aura ganas. Wanita yang ditahan oleh penjaga rahasia di tanah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat Yunran mendekat, dia mendengar wanita itu berteriak, tidak. Mo Beiyuan, Ran. Mo Beiyuan sedikit mengangkat matanya. Saat dia menatapnya, permusuhan di matanya langsung menghilang. Mengapa kamu di sini? Di mana kedua bungkusan kecil itu? Yunran dengan cepat berjalan ke sisinya dan melihat wanita di tanah. Di bawah sinar bulan, dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ada beberapa luka yang panjang dan dalam di wajah cantik itu,
tapi tidak sulit untuk melihat seberapa mirip wajahnya. Alis, hidung, dan mulutnya tampak persis seperti miliknya. Kaisar malang ini benar-benar telah berusaha keras. Satu-satunya perbedaan adalah sorot matanya. Yunran tidak akan menangis dan memohon belas kasihan siapapun. Bab 418, Skala Kebalikannya. Saya mendengar dari Bang bahwa ada wanita yang mirip dengan saya, jadi saya datang untuk melihatnya. Yunran melihat Mo Beiyuan berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan perlahan menghela nafas lega. Rencana Kaisar Malang itu tidak berhasil. Ketika Mo Beiyuan mendengar ini, dia menjelaskan dengan suara rendah, dia sama sekali tidak mirip denganmu. Yunran merasa sangat jijik membayangkan wanita ini merayu suaminya dengan wajahnya. Wajahnya sedikit menggelap. Yunran juga posesif. Mo Beiyuan, apakah kamu menyentuhnya dengan tanganmu? Tidak, Ran, aku tidak dekat dengannya. Aku bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Bahkan ketika saya menangkapnya, saya meminta penjaga rahasia untuk melakukannya. Mo Beiyuan melihat ada kemarahan dalam ekspresinya dan jelas tidak senang. Takut dia salah paham bahwa ada sesuatu antara dia dan wanita ini, dia segera menyatakan tidak bersalah padanya. Tentu saja Yunran senang mendengar penjelasannya. Dia berjingkat dan berbisik ke telinganya, Mo Beiyuan, kamu laki-lakiku. Sudut mulut Yunran melengkung kegirangan, tapi dia masih menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu beberapa kali lagi. Bagaimana kamu tahu bahwa dia bukan aku? Sejujurnya, wajah palsunya sangat mirip. Tidak, dia sama sekali tidak mirip denganmu. Aku tahu dia bukan kamu. Keinginan seseorang untuk hidup sangatlah kuat. Apakah begitu? Yunran mengerucutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Namun, saat dia melihat wanita itu lagi, senyumannya hilang. Dia berlutut di depan wanita itu dan dengan hati-hati mengamati wajahnya lagi. Apakah Kaisar Malang mengirimmu ke sini? Apa yang dia suruh kamu lakukan? Bunuh dia saat Raja Yuan tidak siap. Suara Yunran tidak nyaring, tapi cukup keras hingga mencapai telinga wanita itu. Ketika wanita itu melihat wajahnya, dia tahu bahwa dialah orang yang ingin dia tiru. Ekspresinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Bagaimana aku tidak menyukaimu? Wajah kami jelas-jelas identik. Bahkan suara dan pakaian kami sama persis. Mengapa? Kenapa dia bisa mengenali sekilas kalau aku bukan kamu? Dia berpikir bahwa dia telah bertindak sangat baik dan itu cukup untuk menipu Mo Beiyuan. Dia masih tidak tahu kekurangan apa yang dia ungkapkan. Dia ditemukan bahkan sebelum dia bisa mendekat. Bibir Yunran bergerak-gerak. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu benar-benar tidak mirip denganku. Kamu menangis terseduh-seduh. Wanita itu sepertinya sudah gila. Omong kosong. Jika mereka tidak menghancurkan wajahku, aku akan memiliki penampilan seperti peri. Itu semua karena kamu. Kamulah yang iri dengan penampilanku hingga merusak penampilanku. Kamu tidak bisa mentolerir siapapun di dunia ini yang memiliki penampilan yang sama denganmu. Yunran mengerucutkan bibirnya dengan dingin. Wajahmu. Jika kamu melakukan hal lain dengan wajah ini, aku tidak akan mengatakan apapun, tetapi kamu seharusnya tidak mendatanginya dengan wajah ini dan ingin menyakitinya. Jika Yunran adalah skala terbalik Mo Beiyuan, maka pada saat yang sama, Mo Beiyuan juga merupakan skala terbalik yang tidak boleh disentuh oleh siapapun oleh Yunran. Mo Beiyuan, apa yang kamu rencanakan tentang ini? Suasana hati Yunran benar-benar sedang tidak bagus. Apa yang kamu ingin aku lakukan, Ran? Mo Beiyuan dengan lembut memegang pinggangnya. Kini, dia hanya ingin membuat wanita dalam pelukannya bahagia. Yunran benar-benar sudah muak dengan tipu muslihat Kaisar Malang yang tak tahu malu ini. Matanya yang berair menjadi gelap. Bawa dia ke perjamuan istana. Saya ingin mendengar bagaimana Kaisar Malang itu akan menjelaskan hal ini. Yunran tidak pernah menjadi roti yang lembut. Karena Kaisar tidak berniat melepaskan keluarganya, dia sebaiknya berhenti berpura-pura. Bab 419, Paket Kecil yang Pelindung. Dalam kiamat, alasan mengapa Yunran bisa memerintah sebuah markas dan menjadi bos terutama karena sifatnya yang pantang menyerah. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar? Dia tidak bisa mentolerir perundungan. Melihat dia cukup marah, Mo Beiyuan tidak menghentikannya dan meminta penjaga rahasia untuk mengikuti perintahnya. Dia menyeretnya ke perjamuan istana dan melemparkannya ke depan kaisar. Para penari di jamuan makan istana diinterupsi di tengah pertunjukan dan berpencar seperti burung.
Mo Beiyuan membawa sweetie cake dan memegang tangan Bun saat mereka memasuki perjamuan istana. Ayah, Bang bilang kamu terjebak dalam barisan. Maksudnya itu apa? Sebelumnya, Pak kecil itu belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Saat ini, dia melebarkan mata hitamnya yang besar dan mengganggu ayahnya. Mo Beiyuan menjawab, jika ada susunan, berarti ada orang jahat yang ingin menyakiti ayah, tapi ayah tidak tertipu. Pak kecil itu mengangguk dengan bingung. Kemudian, dia bertanya, telur jelek mana yang ingin menyakiti ayah? Sweetie Cake akan membantu ayah memukulinya. Meskipun Pak kecil itu masih muda, dia mewarisi kepribadian protektif Yun Ran dan Mo Beiyuan. Tidak ada yang bisa menindas ayahnya. Tentu saja, Mo Beiyuan tidak bisa memberitahu Pak kecil itu bahwa kaisar di depannya ingin menyakitinya. Ayah sendiri yang bisa mengalahkan penjahat besar itu. Dia tidak membutuhkan bantuan Sweetie Cake. Para penjaga rahasia melemparkan wanita itu ke aula utama. Kaisar melihat dengan jelas wajah hancur wanita itu dan tahu bahwa rencananya telah gagal lagi. Namun, dia tidak menyangka Mo Beiyuan akan membawa wanita ini ke hadapannya. Kaisar menenangkan dirinya dan berdeham. Apa maksudnya ini, Raja Yuan? Siapa wanita ini? Yun Ran belum melampiaskan amarahnya. Ketika dia mendengar omong kosong Kaisar yang sombong, dia menjadi semakin marah. Siapa wanita ini? Apakah Yang Mulia tidak mengenalnya? Itu aneh. Yang Mulia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan agar bertemu Raja Yuan secara pribadi. Meskipun Yang Mulia tidak muncul, wanita ini muncul. Tidakkah menurutmu ini aneh? Kaisar memaksakan senyum di wajah lamanya, berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Apakah aku meminta Raja Yuan untuk menemuiku? Kenapa aku tidak ingat? Seseorang pasti meminjam keputusanku. Sedangkan untuk wanita ini, aku bahkan kurang yakin. Siapa dia? Kenapa dia ada di istana? Kaisar tidak bodoh. Dia sudah menyiapkan serangkaian alasan untuk membebaskan dirinya. Yun Ran tahu bahwa mustahil bagi Kaisar untuk mengakui hal ini, tetapi dia tidak ingin Kaisar lolos begitu saja. Oleh karena itu, yang dimaksud Yang Mulia adalah para abdi dalam di sekitar Yang Mulia telah disuap. Tidak hanya ada pembunuh yang muncul dengan santai di aula tempat Yang Mulia berdiskusi, tetapi seseorang juga telah menyiapkan formasi susunan, dan Yang Mulia tidak mengetahui semua ini. Maka Yang Mulia benar-benar ceroboh. Kamu bahkan bisa tidur nyenyak seperti ini. Bagaimana mungkin Kaisar tidak memahami arti di balik kata-katanya? Namun kali ini, dia hanya bisa tersenyum. Ini karena dia melihat niat membunuh dan ancaman di mata Mo Beiyuan. Tatapan itu membuat punggung Kaisar menjadi sedikit dingin. Saya pasti akan meminta seseorang untuk menyelidiki dengan benar dan memberikan penjelasan kepada Raja Yuan. Kaisar tampak kesal dan marah. Namun, semua orang yang hadir tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa ada begitu banyak celah dalam ketatnya keamanan istana? Jelas sekali bahwa orang yang merencanakan semua ini adalah Kaisar sendiri. Adapun motifnya, semua orang tahu betul bahwa Kaisar takut dengan kekuatan Raja Yuan, jadi dia ingin membunuhnya. Bab 420, Menyayangimu. Namun, hal-hal ini selalu tersembunyi dalam kegelapan. Tapi sekarang, orang dari keluarga Yun ini telah menunjukkannya. Yun Ran mengerucutkan bibir merah mudanya. Dia jelas merupakan kecantikan kecil yang halus dan lembut, tetapi aura yang dia pancarkan membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Tidak peduli siapa yang mengirim pembunuh ini, karena dia adalah musuh Yuan Mansion, dia harus tahu apa konsekuensinya. Bagaimanapun juga, Kaisar adalah Kaisar. Bagaimana dia bisa diancam oleh seorang wanita kecil? Dia tersenyum dingin. Kalau begitu, Nona Yun kedua, beritahu aku. Apa konsekuensinya? Saya sangat ingin tahu. Yun Ran merasa muak dengan tatapannya, tapi saat ini, dia tidak berniat menghindarinya. Jejak kekejaman melintas di matanya yang secara alami malas dan mulia. Saya tidak memiliki temperamen yang baik. Dalam keadaan normal, saya akan mengembalikannya 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali. Yun Ran sekarang menjadi Nona Yun kedua, tapi dia tidak melupakan identitas sebelumnya. Dia bukanlah anak kucing kecil yang penurut dan tidak mau menggigit. Para menteri di perjamuan itu jelas tidak mengharapkan seorang gadis kecil berani berbicara dengan arogan di depan Kaisar. Semua orang diam-diam tertawa di dalam hati mereka. Wanita ini pasti dimanjakan oleh Raja Yuan sampai-sampai tidak mengetahui besarnya langit dan bumi.
Tidak peduli betapa cantiknya seorang gadis kecil, dia tetaplah mainan laki-laki. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu? Dari segi kecantikan, Nyonya Jenderal dari keluarga Bai dan putri dari keluarga Bai semuanya adalah wanita cantik yang tiada taraf. Namun, kecantikan memiliki umur yang pendek, dan pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa lepas dari kematian. Selain itu, dia hanya bisa memikat Raja Yuan dengan wajahnya sekarang. Ketika dia sedikit lebih tua, Raja Yuan tidak lagi tertarik padanya. Pria mana yang tidak menyukai wanita muda dan cantik? Ngomong-ngomong, wanita ini juga bodoh. Alih-alih memanfaatkan masa muda dan kecantikannya untuk merebut posisi permaisuri Raja Yuan, dia justru punya nyali untuk memprovokasi kaisar. Pria mana yang menyukai wanita yang memprovokasi masalah tanpa alasan? Masalah antara Raja Yuan dan kaisar telah dirahasiakan selama bertahun-tahun. Sekarang, wanita ini mungkin telah menimbulkan masalah besar. Semua orang menunggu untuk melihat Raja Yuan marah pada wanita itu. Tanpa diduga, Mo Beiyuan berjalan ke sisi Yun Ran dan mendukungnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki temperamen yang baik. Aku akan tetap menyayangimu. Anda bisa bermain sesuka Anda. Ekspresi para menteri sedikit berubah. Kota kekaisaran di benua timur tidak akan begitu damai lagi. Meskipun Yun Ran telah mengucapkan kata-kata kasar di depan kaisar. Tapi ini bukanlah akhir. Ketika mereka kembali ke kediaman, Yun Ran bahkan memarahi kaisar yang tidak berguna itu beberapa kali. Yun Ran sangat marah hingga dia tidak bisa tidur. Setelah malam tiba, Mo Beiyuan pergi ke suatu tempat. Pada saat ini, di kamar tidur kaisar di istana, kaisar sedang memeluk kecantikan kecil yang baru saja dia rekrut ke dalam haremnya dengan penuh kasih sayang, tetapi pikirannya dipenuhi dengan wajah cantik Yun Ran. Di tengah sesi intim, bayangan hitam tiba-tiba muncul seperti hantu dan menariknya dari ranjang naga. Seseorang, kaisar ingin berteriak minta tolong, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mata familiar Mo Beiyuan. Kerajaan, saudara kerajaan, apa maksudmu dengan ini? Kaisar pasti tidak menyangka Mo Beiyuan akan memasuki istana pada larut malam dan bahkan muncul di kamar tidurnya. Kali ini, dia sangat ketakutan. Si cantik kecil di tempat tidur juga sangat ketakutan dengan perubahan mendadak ini sehingga dia gemetar dan bahkan tidak berani berbicara. Mo Beiyuan tanpa sengaja menatap wajah wanita itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah Raja Iblis telah turun.